Sekarang kita masuk ke bagian kedua terkait biaya yang tidak boleh terjadi dari sisi kegiatan penjualan barang dagangan. Dalam hal ini, spesifik terkait resiko dalam penjualan kredit. Pertama, yang tidak boleh terjadi adalah pelanggan tidak boleh tidak memenuhi kewajibannya. Seperti misalnya ketika toko bangkrut, toko kebakaran, atau melarikan diri. Oleh karena itu, supaya hal ini tidak terjadi, maka diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak, terutama tim yang ada di lapangan, untuk senantiasa melakukan penilaian keadaan toko. Jikalau ditemukan toko tersebut cenderung memiliki habit pembayaran yang kurang baik, bisa jadi itu menjadi suatu tanda bahwa keuangan toko saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan preventif sehingga aset perusahaan dapat diselamatkan. Yang kedua, terkait dengan faktur asli hilang, terbakar, atau dicuri. Ketika faktur asli hilang, terbakar, atau dicuri, ini akan membuat toko-toko atau pelanggan cenderung untuk menghindari pembayaran. Oleh karena itu, dari sisi internal Bolwita, setiap inkaso atau admin piutang wajib untuk menyimpan faktur dengan rapi. Yang kedua, clearance atas faktur yang terkirim dan faktur yang ditagihkan oleh kolektor wajib diperiksa setiap hari, sehingga dipastikan seluruh faktur telah ada secara fisik dan terarsip dengan rapi di berangkas penyimpanan. Yang ketiga, pelanggan membayar tidak sesuai dengan komitmen term of payment. Hal ini akan membuat overdraft tinggi, pinjaman bank naik, dan juga berujung pada bunga bank yang naik. Untuk mencegah hal ini, maka sekali lagi perlu untuk selalu dilakukan monitoring dan controlling terhadap pelanggan-pelanggan yang memiliki kecenderungan pembayaran mundur. Oleh karena itu, tim wajib untuk segera mengambil langkah preventif dengan melakukan perbaikan pembayaran dan melakukan justifikasi kondisi toko saat ini sedang baik-baik saja atau tidak. Dan jikalau diperlukan tindakan penyelamatan aset, maka dapat berkoordinasi dengan atasan langsung. Berikutnya, biaya yang tidak boleh terjadi adalah pengembalian barang dari pelanggan dengan kondisi rusak dan langsung memotong pembayaran. Hal ini tidak boleh terjadi karena hal ini tidak sesuai dengan prosedur penerimaan retur yang berlaku di perusahaan. Kita tahu bahwa syarat retur yang dapat diterima oleh perusahaan adalah retur karena barang tersebut expired atau karena barang tersebut cacat produksi. Jikalau barang tersebut rusak karena salah penanganan di toko, seperti toko salah gunting ketika melakukan pemajangan, atau barang tersebut rusak karena digigit tikus di gudang, dan lain sebagainya karena penanganan toko, hal itu murni menjadi tanggung jawab toko. Yang berikutnya, yang tidak boleh terjadi adalah pelanggan fiktif. Hal ini sangat berbahaya bagi perusahaan. Kenapa? Karena ketika ada pelanggan fiktif, ini akan membuat banyak peluang fraud, banyak biaya-biaya kebocoran yang akan timbul dari pelanggan-pelanggan fiktif.
Seperti misalnya, satu, pelanggan fiktif ini dapat membuat penjualan atau promo yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat sasaran. Yang berikutnya, pelanggan fiktif ini juga akan menjadi celah di mana terjadinya gagal bayar, karena ketika ditagih, pelanggan tersebut tidak ada. Dan yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah pelanggan fiktif ini sangat berbahaya bagi perusahaan karena ini akan menyebabkan biaya yang terbuang secara sia-sia, yaitu seperti saat delivery mengirimkan barang, ketika dia mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang ada di faktur, tetapi ketika toko itu tidak ada, maka itu akan menjadi tolakan. Sedangkan satu sisi, ketika delivery mengirimkan barang, biaya bensin dan tenaga yang telah dikeluarkan dan waktu yang telah dikeluarkan oleh tim gudang dan pengiriman dan faktur yang telah dicetak, itu sudah menjadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.